Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pada malam hari yang penuh barokah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan terkait ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana dakwah seluruh nabi dan rasul adalah dakwah yang satu, yaitu semua dari nabi dan rasul yang Allah taala utus, mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Mereka mendakwahkan kaumnya untuk menjauhi kesyirikan. Mereka katakan kepada kaumnya, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada yang pantas untuk kalian ibadahi kecuali hanya Allah Tabaraka wa taala semata. Kemudian muallif juga rahimahullahu ta'ala anhu, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menerima wahyu pertama kalinya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5, yang dengannya jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi seorang nabi. Pada waktu itu, setelah menerima wahyu yang pertama kali ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, turun dari Jabal Nur, dari Gua Hira, kemudian pulang ke rumah beliau, berjumpa dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menyelimuti beliau, dan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang indah, yang jujur, yang di sana kembali menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibunda Khadijah mengatakan, kala absir, sekali-kali janganlah engkau takut, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang jujur perkataannya, suka membantu orang yang susah. Engkau adalah seorang yang senang menjamu tamunya. Kemudian engkau adalah orang yang suka menolong orang, senantiasa berada dan memihak kepada orang yang benar. Ini adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal, yang dia adalah anak dari paman Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian setelah berlalu masa ini, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, kemudian setelah itu berlalu masa dan malaikat Jibril alaihissalam tidak lagi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan masa fatrah. Rasulullah menunggu, kok tidak ada lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa yang beliau lakukan, yaitu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, hingga suatu ketika suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira hendak pulang ke rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada yang memanggilnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengabarkan, sewaktu Rasulullah SAW turun dari Gua Hira hendak akan pulang ke rumah, Rasulullah SAW mendengar ada suara yang memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat ke kanan, tidak ada, ke kiri, tidak ada. Rasulullah lihat ke belakang, tidak ada. Kemudian barulah Nabi SAW melihat ke atas, dan Nabi SAW mendapati ada malaikat Jibril alaihissalam yang sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, yaitu malaikat yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Gua Hira. Melihat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Kembali Rasulullah menggigil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diselimutkan, dipasangkan selimut oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah SAW katakan, dasiruni, dasiruni, selimutilah aku, selimutilah aku. Rasulullah menggigil, ketakutan. Rasulullah SAW kembali menemui makhluk, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang tempo hari beliau sallallahu alaihi wasallam temui di Gua Hira. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk kedua kalinya, yaitu firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Maka dengan ini jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan dalam ayat ini terdapat misi utama diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana diutus nabi dan rasul sebelumnya. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua nabi dan rasul tersebut misi utamanya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Taala, mengesahkan Allah dalam ibadahnya dan menjauhkan segala macam bentuk peribadatan, menjauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, mensucikan Allah Taala dari ungkapan-ungkapan, mensucikan Allah Taala dari sangkaan-sangkaan, dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah Taala. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Mudaththir ini. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir sama dengan Muzammil. Sewaktu dikatakan ya ayyuhal mudaththir, Allah Ta'ala seru kepada orang yang sedang berselimut, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dan ungkapan ini sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Taala dengan wahai orang yang berselimut. Allah Ta'ala tidak menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seruan wahai Muhammad, tidak, atau wahai orang yang sedang ketakutan, tidak. Akan tapi Allah Ta'ala menyeru dengan wahai orang yang berselimut. Para ulama menjelaskan di sini menunjukkan bagaimana kelembutan bahasa dalam Al-Quranul Karim, atau yang dikenal dengan istilah mulatafah, kelembutan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ini pun sering digunakan oleh orang-orang Arab, digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika sewaktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sedang ada masalah dengan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ali bin Abi Thalib keluar rumah, tidur di masjid, dan
Masjid pada waktu itu berlantaikan dengan tanah. Maka Ali bin Abi Thalib tidur di masjid, badannya banyak tanahnya. Kemudian didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Ali bin Abi Thalib dengan ya Aba Turab, wahai orang yang banyak tanahnya, bapak tanah gitu ya, Abu Turab, ya Aba Turab. Ini adalah mulatafah dan biasa digunakan bahasa Arab oleh orang-orang Arab sebagai ungkapan kelembutan. Kemudian Allah Taala mengatakan kum fa'anzir, setelah Allah menyeru ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, kum bangunlah. Karena seseorang yang berselimut keadaannya adalah sedang tiduran atau sedang berbaring, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk Nabi SAW yang sedang berselimut dalam keadaan berbaring ini untuk bangun. Kum, bangun. Fa'anzir. Apa yang dimaksud dengan fa'anzir? Yang dimaksud dengan fa'anzir ay yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhidi, yaitu mengingatkan tentang kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Jadi yang dimaksud dengan anzir adalah peringatan, berikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan, tentang bahaya kesyirikan, tentang begitu berbahayanya perkara menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Jadikanlah mereka takut, atau takutkanlah mereka, takutilah mereka. Takutilah mereka tentang apa? Tentang kesyirikan ini. Artinya kalau nakut-nakuti tidak apa-apa. Nakut-nakuti apa? Nakut-nakuti mereka dengan bahaya kesyirikan. Artinya sewaktu seorang menakut-nakuti seseorang ini, dalam bahasa Arab disebut dengan yanzir. Ya, yanzir. Menakut-nakuti dengan sesuatu. Kum fa'anzir, bangun dan takutkanlah mereka, takutilah mereka, berikan mereka peringatan. Takutilah mereka tentang azab Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang yang menyekutukan Allah. Munculkanlah rasa takut mereka agar mereka menjauhi perkara kesyirikan kepada Allah. Jadikan mereka takut dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan jadikan takut dengan selain Allah. Ya, Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi SAW, kum fa'anzir, peringatilah mereka akan bahayanya kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang lazim. Sewaktu seorang telah takut dengan kesyirikan, maka akan tegak tauhid pada dirinya. Dan ketika seorang tidak takut dengan perkara kesyirikan ini, tidak takut dengan ancaman Allah terhadap pelaku dosa syirik, maka tauhidnya akan lemah. Artinya sewaktu kita mengajak orang untuk takut dengan bahaya kesyirikan, maka pada saat itu
kita juga telah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah taala, perlu untuk diketahui, sewaktu Allah taala memerintahkan Nabi SAW, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, takutkanlah manusia terhadap bahaya kesyirikan ini, bukan berarti pada waktu itu mengingatkan manusia dan menakut-nakuti mereka tentang bahayanya kesyirikan ini dilakukan secara terang-terangan. Bukan berarti langsung muncul, langsung tampil, langsung datang ke pasar, langsung mengingatkan orang tentang bahayanya kesyirikan. Bukan berarti seperti itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, dalam dakwah ada nanti yang disebut dengan dakwah sirriyah, ada jahriyah. Jadi anzir di sini artinya tidak melazimkan pada dakwah jahriyah. Sewaktu kita mengingatkan orang, bukan melazimkan harus secara terang-terangan dan terbuka. Dan begitulah Nabi SAW. Rasulullah SAW memulai dakwahnya, mengingatkan manusia, menakut-nakuti manusia tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah Taala ini, diawali dengan dakwah sirriyah. Kurang lebih 3 tahun Nabi SAW dakwah sirriyah. Dakwah mengajak manusia untuk menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan dan mengesahkan Allah Taala. Jadi inzar ini, kata para ulama, maka tidak lazim, tidak harus secara terang-terangan. Jadi mengingatkan manusia tentang tauhid kepada Allah Taala, tentang bahayanya kesyirikan, ini bisa dengan terang-terangan, bisa juga dengan cara sir. Jadi tidak harus langsung frontal. Kita harus melihat bagaimana keadaannya. Dan ini adalah bentuk jihad jamaah rahmati Allah Taala. Ya, adalah bentuk jihad, yaitu menjadikan kalimat Allah yahiyal uliya, dia yang paling tinggi, agar tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan, dan agar hanya Allah Taala satu-satunya Rabb yang diibadahi. Ini adalah jihad. Dan jihad sebagaimana kita ketahui ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jihad juga ada tingkatan-tingkatannya. Sabar juga termasuk nanti dalam kategori jihad. Jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan setan, ada jihad melawan orang-orang kufar. Ada bentuk jihad dengan tidak mengangkat pedang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada waktu berada di Mekah dalam keadaan kaum muslimin lemah. Ada tingkatan jihad yang hanya melawan jika ada musuh datang menyerang, kemudian kita lawan. Sewaktu pertama-tama berada di Madinah,
Ada musuh nyerang baru dilawan. Kemudian ada tingkatan yang lainnya dari jihad, yaitu melawan, memerangi musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin yang memusuhi umat Islam, ini yang diperangi. Kemudian ada juga nanti tingkatan jihad, memusuhi ataupun memerangi segala macam bentuk kesyirikan, baik dia memusuhi umat Islam secara langsung ataupun tidak. Itu dalam rangka apa? Mensucikan Allah Taala. Tujuannya satu, yaitu apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Baik itu secara jahriyah ataupun sirriyah. Maka harus bijak seorang muslim melihat keadaan kondisinya. Kapan dia jahriyah, kapan sirriyah. Dan inzar di sini kata para ulama tidak melazimkan harus jahriyah, kan, tapi termasuklah padanya dakwah dengan sirriyah. Disesuaikan dengan bagaimana keadaannya. Dan Nabi SAW baru mulai dakwah secara terang-terangan ketika turun firman Allah Taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, yang mana Allah Taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Ini baru Nabi SAW dakwah secara jahriyah. Nabi SAW naik di atas Bukit Sofa. Bukit Sofa ini sekarang tempat orang sa'i, naik dari Sofa ke Marwah. Nabi naik di atas Bukit Sofa, kemudian Nabi panggil keluarganya, dan Nabi SAW ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Taala dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Maka mulailah dari sini dakwah jahriyah, jahar dalam dakwah. Artinya di sini dapat kita pahami bahwasanya yang namanya inzar terkadang bentuknya adalah sirriyah, terkadang bentuknya adalah jahriyah. Kum fa'anzir, yanzir anisyirki wa yad'u ila tauhidi. Jadi makna dari kum fa'anzir adalah mengingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyampaikan kepada mereka dakwah. Jadi tugas para nabi, para rasul adalah menyampaikan. Hanya menyampaikan. Yaitu inzar. Allah Ta'ala berfirman, fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah menjadi kewajiban bagi rasul kecuali balaghul mubin. Untuk apa? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Kepada manusia, mengingatkan mereka tentang azab Allah Taala bagi orang yang menyekutukan Allah. Menyampaikan bagi mereka, ingat kalian sekarang menyekutukan Allah, meninggal dunia, di kuburan disiksa, di mahsyar sengsara, kemudian masuk neraka kekal dalamnya. Illal balaghul mubin. Kecuali apa? Para rasul itu hanya menyampaikan kepada manusia. Lalu kalau seandainya Rasul aja tugasnya hanya menyampaikan kepada manusia, memberikan peringatan, inzar, bagaimana dengan para dai? Para dai merupakan orang-orang yang mengikuti para Rasul. Ya, maka tugas kita sebagai seorang dai adalah apa? Balaghul mubin, menyampaikan kepada manusia peringatan. Adapun mereka mau ikut, tidak ikut,
Mereka mau milih ke kanan atau ke kiri, ngikuti Rasul atau tidak, mau memilih tauhid atau syirik, itu bukan beban kita. Tidak dibebankan kepada kita. Yang penting kita sudah sampaikan bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang benar, dengan cara terbaik dan manhaj yang lurus. Kita sampaikan. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah tabaraka wa taala. Jadi tugas kita hanya menyampaikan kepada manusia. Jadi ini adalah tugas para nabi dan para rasul. Kum fa'anzir. Bangun dan berikan kepada mereka peringatan. Beri peringatan kata Allah tabaraka wa taala. Allah tidak katakan kum, bangun, beri mereka hidayah, tidak. Karena apa? Hidayah milik Allah tabaraka wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tapi Allah taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kum fa'anzir. Bangun, berikan peringatan. Sampaikan hujjah kepada manusia, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, pada orang tua kita. Sampaikan, ini perintah Allah seperti ini. Ini larangan Allah. Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Allah larang kita untuk menyekutukan Allah. Ini bentuk-bentuk kesyirikan, jauhi. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayahnya. Kum fa'anzir. Bangunlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Rabbmu, kepada Allah tabaraka wa taala, fakabbir, besarkanlah Dia, agungkanlah Allah. Fakabbir, agungkan Allah tabaraka wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Kabbir ay azim. Yang dimaksud dengan kabbir yaitu mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Bangun, beri peringatan dan agungkan Allah tabaraka wa taala. Mengagungkan Allah artinya memuliakan Allah. Memuliakan Allah, menghormati Allah tabaraka wa taala. Bangun engkau, wahai orang yang berselimut. Berikan peringatan, inzar kepada manusia. Dan muliakan Allah, agungkan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana cara kita mengagungkan Allah? Yaitu dengan cara mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak mengambil tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Ini yang dimaksud dengan mengagungkan Allah. Yang dimaksud dengan fakabbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini makna dari mengagungkan Allah yang sesungguhnya. Maka ketahuilah bahwasanya orang yang menyekutukan Allah, yang dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, pada hakikatnya orang ini adalah orang yang kurang ajar dengan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak membesarkan Allah tabaraka wa taala, tidak memuliakan Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Pada hakikatnya dia telah menghinakan Rabbul Alamin, merendahkan Allah tabaraka wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Dan Allah tabaraka wa taala Tuhanmu, agungkanlah Dia, besarkanlah Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Dan Allah Maha besar.
Orang-orang yang bertauhid, mereka lah orang-orang yang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka lah orang yang hakikatnya benar dalam menghormati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka lah orang yang ta'zim kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Makanya disebutkan syirik la zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Jamaah dalam hati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang ini orang yang sulit kehidupannya. Kemudian ada tetangganya yang A, namanya si A, ini tiap hari membantu dia. Dikasih makanan, dikasih pakaian, setiap hari dibantu, anaknya sakit diobati, dia sakit diobati, dikasih uang, rumahnya rusak diperbaiki sama si A. Kemudian dia datang ke B, bilang B, terima kasih ya. Ini namanya apa? Kurang ajar. Harusnya diterima kasih sama siapa? Sama si A tadi yang sudah membantu dia, yang telah menopang kehidupan dia. Bukanlah mendatangi si B. Ini namanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak menghormati si A. Tidak pandai berterima kasih dengan si A tadi yang telah membantunya. Maka begitulah kurang lebih gambaran orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang telah menghidupkan dia, Allah yang telah memberikan kepadanya rezeki, setiap hari dikasih makanan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap hari dikasih udara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi minum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan fasilitas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tinggal di muka bumi Allah. Di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala dia tinggal. Yang harusnya dia serahkan ibadah hanya untuk Allah, tapi dia berikan malah kepada selain Allah. Maka ini adalah orang yang kurang ajar, orang yang paling zolim, sezolim-zolimnya. Tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pantaslah orang seperti ini dicampakkan ke dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan tidak ada lagi kezaliman yang paling besar daripada ini. Kezaliman terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustaz, dia kan orangnya baik Ustaz, suka jamin, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya, kebaikan dia kepada tetangganya, kepada teman-temannya, tidak sebanding dengan apa? Dengan kemaksiatan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ini merupakan kezaliman yang paling zalim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Tawwabur Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jika ada hamba datang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membawa dosa sebesar bumi, maka Allah akan datang dengan ampunan sebesar bumi pula. Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika ada hambanya yang datang menghadap Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah tidak ampunkan dosanya. Ini menunjukkan betapa besar murka dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa syirik, dan Allah akan ampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang dia kehendaki. Ini menunjukkan betapa besar murka Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk memuliakan Allah, untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana cara memuliakan dan mengagungkan Allah?
dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Qum fa'anzir, bangun, bangkit. Berikan peringatan bagi manusia, ingatkan mereka tentang bahaya tauhid, bahaya kesyirikan. Ingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kalian Allah muliakanlah dia, besarkanlah dia dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini senantiasa kita ulang sewaktu salat, kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu azan dibacakan juga takbir Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Bagaimana membesarkan Allah, memuliakan Allah adalah dengan cara mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah cara yang benar dalam mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Adapun orang-orang yang mereka menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Dalam Quran surah Zumar ayat 67 Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan tidaklah mereka memuliakan Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Ini menunjukkan bahwasanya makna dari wa rabbaka fakabbir adalah mengagungkan Allah dengan tauhid kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir, tauhidkanlah, esakanlah Allah tabaraka wa taala. Agungkan Allah dengan tauhid. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kemudian Allah tabaraka wa taala katakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau bersihkanlah dia. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah amalan kalian. Amalan kalian, maka bersihkanlah dia. Wasiyabaka fatahhir, siap yang dimaksudkan siap adalah amalan-amalan kalian. Bersihkanlah amalan ini dari apa? Dari kesyirikan. Bersihkanlah amalan ini dari kesyirikan. Ya, siap pakaian adalah amalan kata para ulama, dan amalan yang kita lakukan diibaratkan dengan pakaian, yang mana pakaian ini kita bersihkan, amal kita juga harus kita bersihkan. Bagaimana membersihkan amalan tadi? Ya, bersih dari noda kesyirikan, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Jangan kotori amalan kita, ibadah kita dengan mencampurkan ibadah tersebut kepada tujuan-tujuan yang lainnya. Seperti misalnya memberikan ibadah ini bukan kepada Allah, ataupun memberikan kepada Allah di sisi yang lain memberikan kepada selain Allah, ataupun riya dalam ibadah. Maka sama saja dengan mengotori ibadah kita. Ini yang kita diperintahkan, yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mensucikannya. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian engkau bersihkanlah dia. Maksudnya adalah amalan engkau bersihkan dari noda-noda kesyirikan, baik itu syirik akbar atau syirik asghar. Sebagaimana kalian membersihkan pakaian kalian, bersihkanlah juga amalan kalian. Ya, tahhir, bersihkan. Nah, maka di sini kata mu'allif,
rahimahullah, di sini beliau menyampaikan tentang bagaimana dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah dakwah tauhid, sama seperti dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Hal ini tampak jelas dari ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat yang berturut-turut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul adalah perintah tentang tauhid kepada Allah Taala. Larangan dari menyekutukan Allah, perintah untuk membersihkan amalan dari kesyirikan kepada Allah Taala. Ini adalah misi utama dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama persis dengan misi dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi rasa ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga yang kita pelajari ini dapat manfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Taala catat pertemuan kita dalam catatan kebaikan kita yang akan memberatkan catatan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asmail husna wa sifatil ulya agar Allah Taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Taala mudahkan kita saat menjalankan hisab. Allah berikan kepada kita hisaban yasira, dan Allah Taala kumpulkan kita semua di surga bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.